Ada mungkin rencananya ada 10 lagu atau 12 lagu saya yang akan nanti diberi arrangement dengan penyanyi. Wow. Penyanyi muda ya? Penyanyi muda, itu harus di notes ya? Iya, saya masih muda. Iya, sesuai sama generasi berarti ya. Tadi Om Logan kan bilang kayak disamperin sama orang Wingkor. Kalau misalnya orang Wingkor nggak datang, kayaknya nggak gerak-gerak, nggak dioyok-oyokin gitu kan. Nah, orang Wingkor itu siapa? Coba, boleh tolong disebut orang Wingkor itu siapa? Ya, itu siapa sih kita panggil aja ya, yang suka. Sebenarnya sih udah temenan sama dia udah lama. Oke. Dulu nggak di Wingkor. Dulu dia Spill aja. biasa-biasa aja. Iya. Kayak mas-mas Jakarta pada umumnya ya, awalnya. Ya, ternyata dia ini karirnya bagus. Sekarang jadi head of Head of Artist and Repertoire Wingkor Evermore. Iya, kemarin dia hitmaker lah. Dongak itu di Nggak mana? tahu emang jago apa kebetulan sih. Nah, kalau misalnya kita kulik sekarang ya dia jago atau kebetulan kita aja sekarang aja kan. Lu kebetulan apa emang lu jago gitu. Kita panggil aja buat Head of A&R Wingkor Evermore ada Mas Iman Abdillah. Nah, kalau Cip. Oh, nah, kalau misalnya lo penasaran nih rekan kami Cip, Mai Asyar sama penjaga nggak boleh ngomong, Cip. Nah, punten guys, bentar guys. Cip. Nah, tadi kan Om Boto udah bilang kalau misalnya nggak ayo-ayoin, nggak ada Wingkor buat membantu merilis ulang karya-karya Mas Topati, mungkin akhirnya tidak terjadi, ya kan? Apalagi juga udah disegel sama Om Peng kalau proyek ini sebenarnya udah pengen dilaksanakan dari 3 tahun lalu. Mungkin detailnya langsung kita tanya sama A&R dulu aja. Mungkin orang-orang nggak tahu A&R apa sih A&R. Lu jelasin dulu bang, boleh bang. A&R itu apa bang? Sudah jelasin nih coba. Ya, masa gua. Ceritanya juga. Ya, jadi saya juga A&R. Bukan masih Mando yang keren guys. Ini juga. Keren banget. Boleh dijelasin, boleh kali Apa A&R? Ya, biar kebayang gitu. Aduh, A&R itu artis and repertoire sebenarnya kalau bahasa kerennya itu, tapi bahasa biar lebih dimengerti adalah kita bagian di pabriknya sebuah perusahaan rekaman. Jadi mengelola bahan mentah jadi bahan jadi. Nah, itulah tugas kita di situ. Jadi benar-benar meramu, mencari artis, bukan bikin lagu, mencari lagu, mencari produser, mencari video clippers, fotografer dan lain-lain. Dari produksi barang itu masih mentah, kita ramu bareng Mas Topati gitu sampai lagu itu bisa kalian dengerin di DSP. Oke, nah berarti kan salah satu tugas A&R adalah membantu si artisnya untuk menghasilkan karya. Salah satu artis yang kita bahas itu Om Bontot, ya kan? Om Bontot. Nah, lu kebayang awalnya tuh gimana mas? Kok tiba-tiba kayak lu kepikiran, oh kita bikin aja nih recycle lagu-lagu Om Bontot terus penyanyinya ini aja gitu. Berangkatnya dapat quote uang situ tuh dari mana gitu? Waktu itu kayak nggak ada wangsit sih, ngobrol sama Ope gitu kan, karena kita melihat beberapa lagu-lagu yang pernah hits di zamannya di cover lagi atau di rearrangement lagi itu lumayan bikin orang tahu bahwa ini lagu baru ya gitu. Dan dari situ melihat menarik nih, habis itu kita coba ngelisting lagu-lagunya Mas Topati itu ada berapa sih yang dulu pernah jadi hits gitu. Ternyata banyak gitu kan, ternyata banyak. Ya, kita listing semua, kita tanya sama Mas Bontot, Mas lagu ini dulu pernah hits, boleh nggak kalau kita kerjain proyeknya? Oke. Oh berarti pemilihan untuk siapa yang menyanyikan ini sampai menyanyikan ini dan katalog lagunya itu emang udah dipilihin dari Mas Iman sama Om Bontot? Iya, kita sebenarnya awalnya kita melihat dulu kan lagu-lagunya Mas Bontot, ya, di listing kita listing dulu, dan kita ngobrol, Mas ini lagu lu bukan, ini lagu lu bukan dia, ini lagu gua segala macam. Akhirnya ya udah terkumpul lah lagu-lagunya. Untuk pemilihan penyanyinya ya kita udah pasti sama yang punyanya dulu dong, kan jauh tuh kita nggak sopan kan, mas ini gitu kan. Kita izin dulu sama Mas Topati, Mas perkiraan dari kita list penyanyinya adalah ini gitu. Nah dari situ Mas Bontot baru melihat gitu, oh Mas yang ini cocok man, yang ini kayaknya enggak dulu, yang ini nanti segala macam. Jadi emang kita ngobrol aja. Oke, akhirnya udah yang akan kita sounding di sini akan ada 2 karya
yang dinyanyikan ulang sama Fabio Asher dan Nadif Basalamah kan Om. Nah, kalau misalnya dari POV Om Tofati sebagai pencipta dan pemilik lagunya, pasti kan ada treatment berbeda waktu pas dinyanyiin sama penyanyi lama dan penyanyi baru dong. Nah, bisa ngelihat kayak perbedaan yang paling signifikan tuh dari sisi apanya Om? Sebenarnya kalau saya tuh nggak harus recycle tuh rearrangement tuh nggak harus berbeda banget gitu. Yeah. Kalau saya sih dengan adanya penyanyi baru aja dengan suara yang baru aja menurut saya sih sudah cukup untuk mewakili. Jadi jangan sampai apa tuh marwah lagu aslinya itu marwah apa ya marwah itu maksudnya enaknya lagunya itu hilang karena emosi dari untuk arrangement harus berubah gitu. Jadi kalau saya lebih kepada warna suara vokal itu sendiri yang akan merubah suasana. Oke. Itu dengan suaranya Nadif aja, mau itu diapain aja ya orang pasti berapa 70% pasti dengerin karakter vokalnya ya, ketimbang musiknya seperti itu. Nah pilihan artis-artisnya kan emang kita bisa melihat kalau pilihan tuh artis-artis Gen Z, ya kan yang membantu ngelisting kan juga Mas Iman kan. Ada ekspektasi tersendiri nggak kalau misalnya dinyanyiin sama musisi-musisi Indo, musisi-musisi muda ini ngebawain lagu-lagu lama Mas Tofati, lu ada ekspektasi sendiri nggak Mas? Ya udah pasti, karena kalau seperti tadi cerita gue yang tadi Muih bahwa beberapa lagu-lagu yang sempat dibawain sama penyanyi-penyanyi sekarang itu ekspektasinya adalah bahwa jadi memperkenalkan lagi karyanya dan berharapnya adalah bahwa karya-karya yang pernah hits di zaman dulu everlasting sampai sekarang orang tahu karyanya memang bagus, lagu itu memang bagus gitu. Jadi itu yang kita selalu pikirkan gitu loh. Oke, nah mungkin kita udah ngulitin baru dari atasnya, dari kulitnya. Harusnya kan kita udah dengar POV dari musisi-musisi yang diajak buat collab sama Mas Tofati sama Mas Iman kan. Di acara Ruang Dengar Karya Tofati ini, mungkin lo udah kesenggol ada 2 artis yang bakal lo tonton, which is Fabio dan Nadif Basalamah. Walaupun emang lo masih belum tahu mereka ngebawain lagu-lagu apa aja, karena kan karya Mas Boto ada jutaan yang itu enak-enak banget. Mungkin kayak gua apal mati lagu ini, mungkin lo nggak tahu ternyata ini tuh karya Mas Boto tuh. Nah, 2 lagu yang akan di-spill di hari ini itu adalah 2 lagu yang menurut gue juga bener kata Mas Iman sama Om Boto juga, kayak pada masanya mungkin orang tua gue ya, orang tua kalian juga mungkin kayak galaunya pada lagu ini gitu. Nah sekarang mungkin tetap akan galau, tapi diambil dari POV galaunya tuh galau anak muda. POV galau TikTok. Nah gitu, siapa tahu dar gitu lagu yang nyanyi Nadif. Masa ada gininya kan? Nah kita penasaran kan. Gue akan nge-spill. In total di project ini bakalan ada 10 artis. Keren kan? Anjir 10 siapa aja. Nah, gue anggapnya ceritanya pura-pura nggak tahu ya. Ada 10 artis yang bakalan di-spill, tapi di hari ini akan kita spill 2 dulu. Artisnya siapa? Asik. Artisnya siapa dan apa yang dinyanyikan sama si artis itu kita spill sekarang. Boleh coba di tak gitu, harusnya sih nyala nih. Dan nah ini adalah 10 lagu, tepuk tangan teman-teman. Ini adalah 10 lagu karya One and Only Om Tofati. Ada semusim, cinta kita, gemintang, cinta yang aku lagi, maafkan, ingin kumiliki, akankah bisa, lukisan pagi, jejak langkah yang kau tinggal, sama panas marah. 10 lagu itu akan dinyanyikan sama musisi-musisi muda yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya sekarang kita sambut dulu satu musisi yang akan meriliskan singlenya proyek bareng sama Mas Tofati ini dalam waktu dekat, which is minggu ini teman-teman. Siapakah dia? Nadif Basalamah akan membawakan semusim yang berbeda. Kita sambut sekarang untuk Nadif Basalamah. Silakan naik ke atas panggung. Duduk sini aja, duduk sini aja. Nadif Basalamah berbeda. Oh, kok pindah bu? Oh, oke. Ada mikrofon nggak? Bang. Oh, ada om. Aman om. Nah, gue nggak mau nanya apa kabar. Tapi gue udah tahu kabar lu baik. Lo sampai aja penjaga Nadif sekarang dulu deh. Halo teman-teman. Wow, semangat. Ya salam kenal teman-teman, aku Nadif Basalamah. Terima kasih banyak sudah hadir teman-teman. Tepuk tangan untuk kalian semua.
Tepuk tangan juga untuk Mas Bontot. Tepuk tangan juga untuk Pak Iman. Semua gue tanganin deh. Div, ini anggaplah, jadi gue udah bilang tadi gue juga A&R di After School gitu. Tapi kita anggaplah POV gue sebagai MC. Oke. Ya. Pertama kali lu ditawarin project, mau nggak Div nyanyiin lagu karya OG Tohpati? Getar nggak perasaan lu awal-awal? Getar enggak, tapi gue langsung mau. Ya di grup sih gitu sih. Iya benar gitu. Nah akhirnya tapi terpilih lah lagu semusim. Iya. Lo pasti waktu pas kita kecil kita dengerin Iya. Marcel nyanyi lagu itu. Iya. Ya kan? Lo ada pressure tersendiri nggak di saat lo waktu kecil dengerin lagu semusim, tapi sekarang lo harus membawakan lagu itu dengan Iya. versi lo? Pressure enggak sih, tapi lebih ke gimana caranya gue bisa deliver the song and my very own way lah. Oke. Di apa bahasanya ya? Dari versi Iya, versinya Nadif aja gitu. Jadi kalau nanti ada yang banding-bandingin ya gak apa-apa. Justru itu yang gue itu yang engagement. Dari Mas Iman sama Om Bontot, kepikiran pertama kenapa Nadif Basalam yang tercetus di kertas gitu? Boleh Mas Iman, boleh Om Bontot yang menjawab. Sebenarnya waktu itu emang ya Nadif kan lagi bagus-bagusnya di stream. Terus ini fun fact-nya adalah alhamdulillah Nadif lagi main ke Sony. Iya. Terus kita sini dulu. Oh dong. Gak ada, Nadif lagi main ke Sony. Terus kebetulan aku dikenalin sama Ivan. Ini Nadif Basalam. Oh ya udah sekalian aja. Ya kita kan soto ya Mui. Iya. Harus begitu Ya kan. Gitu. Mau ada project Tohpati nih Div. Gitu mau ikutan nggak? Dia bilang mau Mas tapi lagu apa? Gitu. Oke. Ya udah coba masuk dulu deh kita dengerin lagu apa. Begitu kebayang di aku ini semusim Nadif cocok nih gitu. Tawarin ke Nadif dan Nadif dengerin, dia langsung bilang ayo Mas. Wih gue aja yang kaget. Ya ayo. Langsung ya. Ayo. Terus bilang mau OP Nadif ayo lagi. Gue keter nih, mau mundur ya. apa mureh? Kok cepet Iya, dia kok dia ayo gitu kan langsung lihat-lihatan mau OP, ayo OP dia katanya. Ya udah kalau Nadif ayo langsung disampaikan ke Mas Tohpati. Oke. Mas Nadif mau nih semusim. Mas Tohpati bilang ya udah ayo juga aja gitu. Nah, kita kan kita jadi lu enggak gue MC di sini guys. Kerja. Lu kan dikasih pemilihan bebas gitu, koron-koron kan kayak lagu-lagu dari Mas Bontot tuh ada ini aja di Div gitu. Nah, kenapa waktu pas ditawarin semusim dan lu juga milih yaudah gue semusim aja deh, nggak apa-apa. Nah, kenapa hati lu tergerak dari 10 track yang udah kita lihat ya? Kenapa semusim Div? Karena gue tahu kita bisa bikin lagunya jadi horor. Iya. Betul. Coba jelasin lagu horor tuh maksudnya gimana? Lu belum pernah tahu. Iya katanya kalau gue nyanyi orang terkikis hatinya. Nah itu tuh horor versi penjaga Nadif, bukan kayak tiba-tiba ada suara bukti lewat gitu. Itu bukan gimmick. Iya gitu. Jadi kenapa gue pilih semusim karena satu yang paling gue hafal itu. Jujur lah jawabannya. Tapi at the same time memang gue resonate aja sama lagunya. Oke. Pas waktu dulu gue sempat kuliah di luar, kemudian jauh dari mantan gue. Oh, dari keluarga, dia kira dulu. Iya. Gue lagi build up story. Oh iya, sorry. Oh ini lagi kerja bukan nongkrong kayaknya, sorry. Ya tapi habis itu ya gitu, akhirnya kita apa namanya ya kita come up to the decision together lah. Gue sama Mas Iman, sama Om P, Om boleh kan gue nyanyinya ini aja. Gitu. Akhirnya boleh. Akhirnya udah produksi, udah take vokal segala macam, dan akan dirilisnya di tanggal 21 November teman-teman. Which is hari Jumat ini teman-teman. Tunggu sangat dulu. Ditunggu tanggal kalian suka dan ya mantap. Mantap kan? Bahasa Nadif apa? Solid. Solid dan nyala gitu. Nyala. Nah jadi buat teman-teman yang merasa kayak wah lagu semusim enak banget, mungkin pikiran lo semua kayak oh lagunya enak dan akan lo bisa nikmati cuman audio only, tapi ternyata tidak bro, karena lo bisa nonton MV-nya. Jadi MV-nya jujur gue lupa juga sih MV-nya rilisnya kapan, harusnya di hari yang sama ya. Cemiu Hari yang sama. Yang ngomong di tanggal
21 itu. Nah, jadi lo bisa nonton MV-nya juga di YouTube dan berbarengan juga sama rilisnya single Tohpati featuring Nadif ini. Lo adalah orang pertama yang nonton MV Nadif ini, teman-teman. Lo nggak perlu nunggu sampai tanggal 21 hari ini 19. Lo nggak perlu nunggu sampai tanggal 21 karena lo adalah orang-orang beruntung bisa nonton MV-nya Nadif. Kalau buat Mai Asyir juga ntar ada, tenang aja, sabar. Mai Asyir sabar, ada waktunya. Tapi kita bahas penjagaan Nadif dulu ya. Kita akan nonton, teman-temanku, MV semusim Nadif Basalamah featuring Tohpati yang harusnya dirilis di hari Jumat, tapi buat lo semua sebagai orang-orang yang beruntung dan mungkin sholat ya sebelum sampai sini dapat rezeki ini, kita tonton, teman-temanku, MV dari semusim Nadif Basalamah featuring Tohpati.